Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Firmansyah di Menggagas Asa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview aplikasi namanya Al-Quran Indonesia. Yuk simak. Bismillah. Oke, pertama-tama kita buka Play Store karena saya pakai HP Android. Saya bukanya Play Store, terus saya ketik di kolom pencarian Al-Quran. Saya scroll, saya ambil pilihan yang sini. Developernya ini ya, Andi Unpam. Oke. Kategorinya buku dan referensi. Kita klik. Kita download. Nah, ini saya sudah dalam kondisi sudah mendownload ya. Jadi saya tinggal buka. Oke. Nah, ini layar pertama dari aplikasi Al-Quran Indonesia. Nah, di tombol pertama ada baca Quran, kedua ini semacam bookmark ya, terakhir membacanya. Nanti akan diarahkan ke juz atau ke surah ke sekian. Nah, ini kita sudah tampil di halaman utamanya. Yang pertama adalah tombol pertama adalah baca Quran, yang kedua terakhir membaca, ini semacam bookmark ya fungsinya ya. Nanti begitu diklik akan diarahkan ke surah atau juz ke sekian terakhir kali kita membacanya. Yang ketiga ini ada tombol pencarian. Yang keempat jadwal sholat. Wah, alhamdulillah nih ada jadwal sholatnya. Terus lagi ada menu setting atau pengaturan ya. Yuk coba kita masuk ke tombol pertama, baca Quran. Nah, kita dihadapkan tampilan seperti ini. Kita coba buka surat yang pertama, Al-Fatihah, turunnya dari Mekah, sejumlah 7 ayat. Nah, begini nih tampilannya teman-teman. Pertama yang saya lihat adalah tampilannya rapih, clean, terus huruf Arabnya jelas, mudah terbaca. Terus lagi juga ada fitur bahasa atau ejaan dalam bahasa Indonesia, translate ya, juga ada translate-nya juga nih. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya kan? Arti dari suratnya juga ada nih, pembukaan, turunnya dari Mekah sebanyak 7 ayat. Ini bisa di-download ya. Nah, kalau saya klik nih, ini murotalnya Syekh Mishari ya, Rashid. Nah, ini bisa saya download. Nah, oke, sekarang bisa di-play. Jadi ini bermanfaat banget ya, daripada kita dengerin MP3 musik sambil di jalan, sambil di mobil, sambil di motor, kita pasang headset atau kita setel di di player di mobil, kita sambil mengendara, kita sambil dengerin Quran juga nih, murotal, bermanfaat banget. Oke, ada apa lagi sih? Nah, ini ada play murotal, bisa di share juga nih, terus juga bisa di copy juga nih ayatnya, bisa ditambahkan bookmark juga, dan tandai juga terakhir kebaca. Kalau kita baca Al-Quran nih, kita ditandain aja nih kapan terakhir kita baca, ayat keberapa, surat keberapa, kita bisa tandai di sini. Coba ya, saya di sini coba mau share ayatnya nih, akan diarahkan kemana sih? Wah, ini berarti bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk teks. Coba saya dalam bentuk gambar ya. Oh, ini ada semacam frame. Oke, saya coba pilih yang ini. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Saya share. Nah, ini pilihannya ya, bisa di share kemana aja teman-teman, terserah teman-teman.
bagikan ya, walaupun hanya satu ayat. Oke, ada fitur apa lagi sih? Nah, ini juga bisa otomatis scroll otomatis ya. Oke, di sini ada fitur apa lagi? Nah, ini bisa langsung dituju nih ayat. Misalkan saya ayat ketiga. Nah, langsung diarahkan ayat ketiga. Misalkan saya mau ke ayat ketujuh. Nah, langsung diarahkan ke 7. Oke, kita keluar. Ada Al-Baqarah, Al-Imran. Ini lengkap banget ya. Misalkan saya buka surat Ibrahim. Nah, di sini turunan di Mekah sebanyak 52 ayat. Ya. Untuk yang lagi belajar tajwid juga ini kebantu banget ya. Ada tanda-tanda dengan petunjuk warna seperti itu. Misalkan saya buka surat ke-20 Toha. Nah, ini sama An-Naml. Nah, ini yang keren. An-Naml ada translate yang ada atau ada maknanya, semut. An-Naml, semut. Sebanyak 93 ayat turunnya di Mekah. Masya Allah banget ya teman-teman ya. Kita kebantu banget nih. Ini juga bisa di kolom juz. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini bookmark. Seperti ini. Oke, coba saya keluar. Terakhir kali dibaca. Nah, inilah Fatihah ayat 1. Ya, bisa dilihat sebagai surah, bisa dilihat juga sebagai juz. Oke. Nah, ini ada fitur keren juga nih, pencarian. Nah, misalkan saya pilih menu spesifik, pilih opsi spesifik. Di sini saya ketik zakat. Nah, ini akan kebuka nih surat-surat ayat-ayat yang membahas tentang zakat. Misalkan ini Al-Baqarah ayat 43, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, ya kan? Di ayat 83 juga keluar juga nih, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, di surat An-Nisa juga ada nih, ketemu nih satu nih tuh. Di surat Al-Maidah ada 2. Di surat At-Taubah ada 6 nih, cukup banyak ya, seperti itu. Misalkan di sini saya buka pembahasan tentang riba. Oke. Nah, ini memang fungsinya memang Masya Allah banget ya, buat kita-kita yang lagi mau mentadaburi Al-Quran nih, atau lagi mau cari ayat-ayat yang berkaitan dengan topik-topik yang mau kita cari tahu atau mau kita bahas gitu. Tentunya prefer ini dilakukan atau dikerjakan mentadaburi ini dengan guru ya, karena memang kalau kita salah tafsir memang salah juga mencernanya ya, jadi memang harus ada yang mengajari nih, seperti itu, supaya nggak salah tafsir. Ada jadwal sholat juga nih, Masya Allah nih, imsak 4 jam 4:33. Nah, ini subuh juga gitu, syuruk juga ada, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke, di sini ada tanggal juga. Kalendernya bukan Masehi ya, tapi kalender Islam. Zulhijjah 1442 Hijriah, kalender Hijriahnya ya. Waktu Isya sudah lewat 20 menit yang lalu. Oke, di sini juga ada maps. Saya sedang ada di lokasi kantor saya di Jakarta Selatan, Indonesia. Nah, ini ada apa? Ada tanggalnya. Ada fitur kiblat juga. Nah, tuh. Manual bisa, otomatis bisa. Coba kita buka ya menu kiblat ya. Nah, ini.
kurang lebih kiblatnya di arah sini, di arah petunjuk yang jarum Ka'bah ya, seperti itu. Oke, kita back lagi, kita masuk ke menu pengaturan. Nah, di sini super lengkap nih. Di sini ada pilihan. Nah, Arabic, Asia, atau Utsmani. Di sini juga mau kita atur nih. Sekarang saya ada di tengah-tengah, ukurannya di ukuran 18 ya. Bisa juga di angka 26 atau 28 mungkin untuk yang umur-umur di atas 40 mungkin yang sudah mulai plus matanya, mungkin butuh fitur ini, akan bermanfaat sekali. Di sini ada fitur tajwid. Nah, ini ada penjelasannya ya. Tuh kan, manfaat banget kan. Kita bisa banyak belajar dari sini. Sangat membantu. Rekomen banget nih. Boleh banget dipelajarin dari sini. Kemudian ada nomor ayat. Terus ada Latinnya, bisa dinonaktifkan, bisa diaktifkan nih. Gitu. Terus terjemahan juga bisa dinonaktifkan juga. Nah, penerjemahnya juga ini semacam ini ya, semacam ada lisensi dari Kementerian Agama RI ya. Gitu. Nah, ini juga ada nih, kata demi kata. Nah, ini bisa di set nih, kita nge-save-nya kemana, bisa ke memori internal dari HP atau ke micro SD atau eksternal SD card. Oke. Nah, ini juga sangat nolong banget nih buat kita yang lagi baca di siang hari maupun di malam hari. Kita sambil tahajud di sepertiga malam, butuh tampilan gelap supaya tidak sakit di matanya. Nah, ini jadi gelap, layarnya jadi gelap, yang tadinya putih jadi hitam, nyaman banget di mata. Oke, nah tadi kan ada fitur murotal, ini bisa kita pilih nih, banyak banget nih pilihannya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 opsi. Kalau saya prefer ke Syekh Mishari ya, karena sudah cocok banget nih suaranya di telinga saya nih, adem banget. Ada Syekh Abdul Rahman Al-Sudais, itu Imam Masjidil Haram ya. Oke, selain tema, di sini juga ada pop up. Nah, banyak, ada layar penuh juga, ada menu update. Nah, ini buat kita-kita yang ingin membantu untuk perkembangan atau upgrade di aplikasi ini. Kita bisa donasi untuk juga bisa menghapuskan ini ya, tampilan-tampilan iklan yang kadang mau mengganggu ya. Itu bisa kita hapus dengan kita mendonasi ke developer. Oke, ini ada cek pemberian update. Kalau ada update-update yang tersedia, kita bisa cek di sini. Nah, ini juga kita juga ini ya, sebagai kontribusi kita ke developer ini, kita kasih rating yang bagus nih. Gitu. Nah, untuk kontaknya silahkan lihat di bawah, itu bisa diklik. Ada email, Facebook, Instagram, bahkan website. Lengkap banget, recommended banget. Semoga kita bisa semakin dekat lagi nih sama Al-Quran, semakin dekat lagi sama cipta kita nih setiap hari. Oke, alhamdulillah cukup dari saya. Semoga bermanfaat nih konten review kali ini. Semoga kita juga semakin dekat sama Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari menggagas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.